Tiada satupun yang sangat berguna bagi jiwa kita sebagaimana menyendiri untuk bertafakur. Setiap kata-kata terangkai tanpa jeda, kata-kata itu akan kehilangan makna. Ada tanda baca itu membuat jeda. Demikian pula kita dalam hidup ini. Kalau kita terus-menerus dalam kesibukan, itu cenderung membuat bebal hati kita. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu sesudah tahannuts. Beliau berada di Gua Hiro. Ini penting pemahaman ini. Beliau menyendiri, beliau banyak tafakur, dan pasti semua ini pun dengan hidayah taufik Allah, dan Allah membuka hikmah dari kehidupan ini, dan khusus bagi beliau sebagai Rasul terakhir dikirimkan malaikat Jibril. Kita sebetulnya sudah punya titik-titik jeda, yaitu sholat. Sholat itu sebetulnya selain untuk ibadah, juga untuk tafakur. Duhur berhenti. Harusnya duhur ini kita mengevaluasi. Misal dari subuh dulu, subuh kita sholat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk yang terjadi, yang oleh Allah mudah digantikan hal buruk dengan hal yang baik, dan diberi kita amalan wirid subuh, wirid pagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu kalau kita paham, kita akan menghadapi hari. Lalu Allah sudah menjanjikan perlindungan dari kejahatan makhluk. Allah menjanjikan keberkahan kalau mengamalkan wirid-wirid ini. Lalu kita gunakan. Berarti kita sudah bertafakur. Kita akan menghadapi hari yang akan dijalani ini dikuasai oleh Allah. Baik nikmat dan musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kita tidak tahu musibah yang akan menimpa yang diundang oleh dosa kita, tapi Allah menyiapkan wiridnya, doa-doa agar la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir ke takdir lain oleh Allah dipindahkan kecuali doa. Jadi kalau subuhnya bagus disertai tafakur, insya Allah hari yang kita jalani lebih mudah. Jadi kalau hari ini banyak masalah, banyak kepahitan, kejadian yang tidak diduga, sangat boleh jadi sholat subuh kita jelek, dan sesudah subuh kita tidak melakukan doa-doa perlindungan yang disediakan oleh Allah. Termasuk sore ini nih. Kalau sore ini kita tidak melakukan zikir-zikir yang disiapkan, maka ada kemungkinan malam berbagai kejadian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Kita melakukan berbagai dosa, dan dosa itu akan berbuah musibah. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dosa kita banyak. Jadi sore nanti, malam nanti besar kemungkinan ada kejadian-kejadian tidak enak nih. Tapi dengan tafakur kita dilanjutkan zikir doa, dengan khusyuk sungguh-sungguh minta perlindungan, bisa digeser takdirnya. Yang tadinya mau ada kejadian tidak enak, mudah oleh Allah diubah.
Allah yang janji dan pasti ditepati. Duhur istighfar, asar tafakur, nanti maghrib isi lagi, isya persiapan malam. Harusnya jeda itu bagus. Ada jeda harian yang paling kuat, yaitu sepertiga malam terakhir. Maka kalau kita kehilangan makanan, kehilangan uang, sering merasa musibah, sebetulnya musibah yang asli itu kehilangan tahajud, kehilangan sholat berjamaah di masjid, kehilangan sholat tepat pada waktu. Ini musibah-musibah nih hadirin. Karena yang lain-lain itu kecil, hilang uang tidak ada apa-apanya. Uang itu titipan Allah. Allah mau ngasih, Allah mau nahan, Allah mau ambil sesuka Allah. Tapi kalau hilang tahajud, kita kehilangan jamuan spesial, undangan khusus, undangan yang diberikan jaminan doa diijabah, permintaan dikabulkan, diberi, dosa diampuni. Luar biasa ini hadirin. Banyak orang yang ingin umroh, ingin ke Mekah, ingin bisa doa di multazam. Tidak semua orang ditakdirkan berangkat ke tanah suci, tapi setiap kita diberikan saat yang sama mustajabnya, sepertiga malam terakhir. Seharusnya kalau kita tidak bisa tahajud, nangis kita itu. Banyak yang tidak jadi umroh nangis, tidak tahajud juga harusnya nangis. Kita tereliminir dari jamuan spesial. Nah, tahajud jangan dihabiskan untuk sholat semuanya. Ada tafakur yang luar biasa pentingnya, di antaranya adalah tafakur tentang kebaikan Allah kepada kita. Atau kita balik ya, tafakur tentang pengkhianatan kita ke Allah, tafakur tentang kebaikan Allah ke kita. Ini kalau tidak ditafakuri, kenapa kita sering cemas dengan yang belum terjadi? Sudah pasti kurang tafakur. Kita cemas tentang rezeki, kita cemas tentang apa yang akan terjadi. Ini masalah utamanya kurang tafakur. Sebab kalau kita tafakur dengan benar, apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini, puluhan tahun hidup, itu sudah cukup untuk membuat kita yakin terhadap jaminan Allah ke depan. Kita pasti punya keinginan besok, lusa yang akan datang, juga kecemasan. Sebetulnya kalau tafakur kita bagus, begini, ada mahasiswa yang bertanya, apakah saya kalau sudah lulus nanti akan dapat pekerjaan? Padahal beliau baru semester 2. Tidak salah berpikir begitu. Tergantung dibawa kemana pikirannya. Dibawanya kemana? Satu, belum tentu hidup semester 3. Belum tentu lulus. Tapi jadi positif kalau dibawa ke hari ini. Saya belum tentu hidup. Yang penting bagaimana sekarang saya jadi mahasiswa yang disukai Allah. Mahasiswa yang ibadahnya bagus hari ini. Mahasiswa yang akhlaknya bagus hari ini. Besok belum tentu ada. Mahasiswa yang belajarnya sungguh-sungguh hari ini. Jadi kunci masa depan itu sebetulnya sekarang. Supaya apa? Supaya saya disukai Allah. Kalau saya mensyukuri hari ini, la in syakartum la azidannakum. Jadi setiap kecemasan untuk besok, lusa yang akan datang,
jatuhnya hari ini jadi baik. Itu tafakur. Allah tahu setiap pikiran, setiap hati, setiap keinginan. Jadi setiap pikiran kita ke depan ditafakuri, harus membuat hari ini jadi bagus. Karena yang kita punya tinggal sekarang, besok belum tentu ada, yang lalu udah lewat. Nah biasanya kita cemas ini, cemas itu, yang belum terjadi. Bagaimana besok, nanti, besok, lusa, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Yang penting saat sekarang kita berusaha nih, detik demi detik jadi zikir, detik demi detik jadi amal soleh, detik demi detik jadi sedekah. Itu aja fokus, hadirin. Boleh kita memikirkan keinginan, punya ini, punya pengen umroh, tapi tenanglah, semua itu gak akan kejadian kok tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi nikmat ataupun musibah tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luangkanlah untuk tafakur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Persoalan apapun, dari mulai halus sampai kompleks, dan Allah jamin rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ingat ya, solusi itu bukan karena pintar, solusi itu bukan karena hebat, bukan karena kerja keras, bukan karena kerja cerdas. Solusi terbaik itu karena takwa. Rezeki yang tidak diduga-duga itu karena takwa, janji Allah itu. Jadi mikirnya itu jangan, aduh gimana saya punya, makin takwa tidak saya. Ar-Ra'd ayat 11 ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum hingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Mengubah apa nih? Mengubah kita kerja keras? Tanya ke tukang batu yang kerjanya lebih keras dari kita, kan? Mengubah diri makin takwa, makin sungguh-sungguh belajar, dari tidak tahu jadi pengen tahu, dari lupa jadi ingat ke Allah, dari tidak khusyuk jadi khusyuk, dari kurang ikhlas jadi ikhlas, dari kurang syukur jadi syukur. Ini yang mengubah nasib kita. Emang ada kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja 5As itu ya, tapi intinya adalah kerja dengan bertakwa. Al-A'raf 96, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Walau anna ahlul qura, dan sekiranya penduduk negeri-negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti kami menurunkan, melimpahkan kepada mereka keberkahan dari bumi, dari langit dan bumi. Takwa. Jadi teman-teman sekalian, menghadapi hidup ini jangan ribet ya. Kita bekal banyak masalah, udah tenang saja. Apa sih takwa? Takwa itu setidaknya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah
wa mimma razaqnahum yunfikun. Setidaknya itu dasarnya, hatinya yakin kepada Allah yang maha gaib dan semua yang gaib yang wajib diimani. Perbaiki sholatnya nih, perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya masih asal-asalan, sesukanya, basa-basi, cuman gerakan badan dan komat kamit mulut, tidak berusaha menghadirkan Allah dalam setiap ucap dan gerak, ya dia susah masuk takwaan. Ke masjidnya lambat terus, sholat sunnahnya malas, rawatib tidak padahal mampu, tidak ada uzur, tahajudnya tidak mau, terus gimana? Sedangkan salah satu ciri takwa itu adalah serius sekali memperhatikan sholatnya, kualitas sholat, kualitas sujud. Ayo, masalah apa yang gawat? Gak ada. Yang gawat itu sholat kita jelek. Lalu wa mimma razaqnahum yunfikun. Takwa itu adalah ringan dan nikmatnya bersedekah dengan berbagai potensi yang Allah berikan kepada kita. Senyum, perkataan baik, menghilangkan duri, menunjukkan jalan bagi orang-orang yang tersesat, membantu menaikkan ke kendaraan, menolong orang yang parkir, membersihkan sampah, apapun yang kebaikan, kullu ma'rufin shadaqah. Itu takwa, udah pikirkan itu saja. Di mana kita ada terus berbuat baik lillahi ta'ala. Allah tahu masalah kita, Allah tahu, demi Allah tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Juga Allah tahu semua keinginan kita, semua harapan kita mau diucapkan atau tidak, Allah tahu. Terjadinya masalah itu ke kita juga dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah, supaya nambah ilmu, nambah yakin, nambah bagus ibadahnya, nambah melimpah kebaikannya setiap saat. Nanti beres hadirin. Cuma satu yang punya takdir itu, innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Begitu hadirin. Jadi jangan riuh hidup ini ya. Ingin jadi anaknya bertakwa, jadilah orang tua takwa, orang tua yang yakin ke Allah, orang tua yang salatnya bagus, yang tiap waktunya melimpah kebaikannya dengan ikhlas. Dah, coba. Jadi gimana dong supaya nanti bagus? Sekarang aja zikir terus, sambil berdiri, duduk, berjalan, terus menyebut nama Allah. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Minimal itu. Terus saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aduh saya cemas, baca ayat kursi. Aduh saya takut diancam orang, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Itu jelas. Bagaimana Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung tuh. An-Nas minal jinnati wan nas, bisikan setan. Pokoknya kalau kita ingin dilindungi Allah, sering baca Al-Falaq, sering baca An-Nas. Kalau takut ada setan yang ngebisikin, ngeganggu, baca ayat kursi dengan baik. Terima kasih hadirin. Cukup. Jadi jangan risau terhadap yang belum terjadi. Selalu kembali kepada Al-Baqarah ayat 3 tadi. Tingkatkan ilmu supaya makin yakin ke Allah. Lalu perbanyak zikrullah, diantaranya sholat, dan tiap waktu bersedekah dengan ilmu, tenaga, pikiran, perkataan baik. Saya nggak bisa ngomong baik nih,
jangan bicara jelek, itu sedekah. Tidak nyusahin orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Terima kasih hadirin sekalian.